Saya Bu Intan, pemilik kos sederhana di pinggiran kota di Jakarta. Sudah bertahun-tahun saya mengelola kos ini. Menyaksikan berbagai macam penghuni datang dan pergi. Tapi tak pernah kusangka, di usia 45 tahun ini, hatiku akan berdesir oleh seorang penghuni baru. Namanya Aziz, pemuda 25 tahun yang baru saja pindah ke kosku minggu lalu. Berbeda dengan penghuni lain yang ceria dan suka bergaul, Aziz sangat pendiam. Ia jarang keluar kamar dan hampir tak pernah berbicara dengan siapapun. Awalnya, aku tak terlalu memperhatikan, tapi lama-kelamaan, aku mulai penasaran dengan sosok misterius ini. Setiap malam, aku mendengar suara ketukan aneh dari kamarnya. Apa yang sebenarnya ia lakukan di dalam sana? Rasa ingin tahuku semakin menjadi-jadi. Aku mulai bertanya pada penghuni lain tentang Aziz. Tapi tak ada yang tahu banyak. Mereka hanya bilang Aziz jarang terlihat dan selalu mengurung diri di kamar. Suatu hari, aku membaca berita tentang kejahatan siber yang melibatkan anak muda berbakat. Pikiranku langsung tertuju pada Aziz. Mungkinkah ia terlibat aktivitas ilegal yang berbahaya? Suara ketukan itu, apa jangan-jangan ia sedang meretas sistem komputer? Kekhawatiranku membuatku semakin memperhatikan Aziz. Tanpa sadar, aku jadi sering main kari-kari alasan untuk berinteraksi dengannya. Entah hanya menyapa saat berpapasan, atau menawarkan makanan. Lambat laun, hubungan kami mulai menghangat. Aziz yang awalnya kaku, mulai sedikit membuka diri. Ia bercerita bahwa suara ketukan itu hanyalah bunyi keyboard saat ia bermain game online. Ternyata Aziz seorang gamer yang hobi bermain sampai larut malam. Mengetahui hal itu justru membuatku semakin tertarik. Ada sesuatu yang menggemaskan dari sosoknya yang pendiam namun bersemangat saat membicarakan game favoritnya. Tanpa kusadari, jantungku mulai berdebar setiap kali berinteraksi dengannya. Suatu pagi, aku memberanikan diri menawarkan sarapan pada Aziz. Wajahnya yang biasanya datar, kini dihiasi senyum tipis. "Terima kasih Bu Intan, Ibu baik sekali," ucapnya lembut. Hatiku seketika menghangat mendengar suaranya. Sejak saat itu, aku sering menyiapkan sarapan untuk Aziz. Kadang kami mengobrol sebentar sebelum ia berangkat kerja. Meski hanya obrolan ringan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar kencang sepanjang hari. Aku tahu ini salah. Usiaku dan Aziz terpaut jauh. Aku hanya seorang ibu kos, dan dia penghuni kosku. Tapi perasaan ini sulit kuabaikan. Semakin hari, aku semakin jatuh hati pada sosoknya yang lembut dan perhatian. Berkali-kali ku coba menepis perasaan ini, tapi semakin kutolak, semakin kuat cinta ini mengakar di hatiku. Aku merasa bahagia, sekaligus gelisah. Bahagia karena bisa dekat dengannya, namun gelisah karena tahu hubungan ini tak mungkin terwujud. Meski begitu, aku tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Setiap pagi kubuatkan sarapan kesukaannya. Saat ia pulang larut, kusediakan makanan hangat di depan kamarnya. Aku berusaha menjadi ibu kos yang pengertian, meski hatiku berharap lebih. Suatu malam, Aziz mengetuk pintu kamarku. "Bu Intan, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya ragu-ragu. Jantungku berdegup kencang. Apa yang ingin ia bicarakan? Apakah ia menyadari perasaanku? Dengan gugup kupersilakan ia masuk. Dengan terbata-bata, kuungkapkan perasaanku padanya. "Maafkan aku, Aziz. Aku tahu ini salah, tapi aku menyukaimu." Aziz terdiam. Matanya membelalak kaget. Aku merasa bodoh telah mengungkapkan perasaan ini. "Bu Intan," Aziz akhirnya bersuara setelah keheningan yang menyiksa. Saya juga merasakan hal yang sama." Pengakuannya membuatku terkejut. Benarkah ia juga memiliki perasaan yang sama? "Tapi Bu, apa ini tidak apa-apa? Maksud saya, perbedaan usia kita." Aziz terlihat ragu dan khawatir. Aku mengerti kecemasannya. Hubungan kami pasti akan menuai banyak cibiran. "Aku juga takut, Aziz.
Jawabku jujur, tapi perasaan ini terlalu kuat untuk kuabaikan. Aku merasa nyaman dan bahagia bersamamu. Aku ingin mencoba menjalani hubungan ini. Jika kau bersedia. Aziz terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Lalu perlahan, seulas senyum terukir di wajahnya. Saya juga ingin mencobanya, Bu. Mungkin ini tidak mudah, tapi saya yakin kita bisa menghadapinya bersama. Malam itu, kami berbincang panjang tentang perasaan kami, tentang keraguan dan ketakutan kami, juga tentang harapan akan masa depan yang ingin kami rajut bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa utuh dan bahagia. Hubungan kami memang tidak mudah. Banyak orang yang memandang aneh dan mencibir. Tapi kami tidak peduli. Kami saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Cinta kami tumbuh semakin dalam seiring waktu. Kini setelah setahun berlalu, aku dan Aziz masih bersama. Kami telah melewati berbagai rintangan. Ada saat-saat sulit, tapi juga banyak momen bahagia yang kami lalui bersama. Aku bersyukur telah memberanikan diri mengungkapkan perasaanku waktu itu. Kisah cintaku dan Aziz mungkin tidak biasa, tapi inilah bukti bahwa cinta sejati bisa datang dalam berbagai bentuk. Tak peduli perbedaan usia atau status, yang terpenting adalah ketulusan hati dan kesediaan untuk saling menerima apa adanya. Melalui kisah ini, aku ingin berbagi bahwa tidak ada yang salah dengan mencintai dan dicintai. Jangan biarkan ketakutan akan pandangan orang lain menghalangimu meraih kebahagiaan. Karena cinta sejati layak diperjuangkan. Dalam bentuk apapun ia hadir. Karena cinta sejati layak diperjuangkan. Dalam bentuk apapun ia hadir. Ia bisa bersembunyi dalam persahabatan yang erat, dalam tatapan mata yang penuh arti, atau bahkan dalam jarak yang membentang ribuan kilometer. Perjuangan itu mungkin terasa berat, penuh air mata dan pengorbanan. Namun, bukankah intan yang berkilau pun lahir dari tekanan yang luar biasa? Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Meski terhalang badai sekalipun, ia akan membuktikan bahwa ketulusan hati mampu mengalahkan segala rintangan. Dan pada akhirnya, kebahagiaan akan menjadi hadiah bagi mereka yang tak pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton kisah yang menarik ini. Jangan lupa follow dan subscribe Janda Kembang untuk cerita menarik lainnya.